Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Vira Makvira. Di video kali ini aku akan membahas tentang TWK nih teman-teman, atau tes wawasan kebangsaan. Di dua konten aku sebelumnya aku udah membahas tentang TIU, jadi gantian dulu nih sama TWK. Dan aku specially akan membahas tentang soal pengamalan sila yang banyak banget bikin pusing peserta-peserta tes CPNS di tahun 2019, karena soalnya itu banyak banget keluar dan bikin pusing gitu loh teman-teman, karena kita disuruh menganalisis contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari dan ini tuh termasuk sila yang mana atau melanggar sila yang mana. Dan banyak banget juga yang curhat nih kalau nggak bisa membedakan itu, jadi nanya nih triknya apa, gimana caranya. Dan di sini udah aku jelasin selengkap-lengkapnya, terutama perbedaan antara sila kedua dan sila kelima yang banyak banget dipusingkan oleh peserta-peserta tes CPNS nih teman-teman. Oke, jadi jangan sampai di skip, nonton sampai akhir ya. Dan ada juga PR-nya di akhir, jadi teman-teman jangan lupa untuk dikerjain juga. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe channel aku ya. Udah, nyalain juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tetap update info-info terbaru dari aku. Oke, yang nanya juga nih, Kak, rekomendasi tempat belajar tes CPNS yang paling bagus di mana sih? Kalau aku tuh dari dulu teman-teman yang follow IG sama YouTube aku tuh pasti udah tahu, dari dulu aku merekomendasikan Ayo CPNS. Ini sebuah web platform yang menyediakan tryout, latihan soal, pembahasan soal, tips dan trik, materi dan lain-lain. Itu semuanya dalam satu website ya teman-teman. Di sini ada latihan soal per 15 menit. Jadi teman-teman tuh nggak perlu mengalokasikan waktu yang banyak banget untuk belajar setiap harinya. Biasanya kan kita nggak punya waktu sebanyak itu kan. Jadi di sini sudah difasilitasi 15 orang per 15 menit dan di sini ada hasil latihannya teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa melihat progres kalian dari waktu ke waktu. Dan yang paling penting ini ada tryout fullnya yang persis sama sistemnya dengan chat BKN. Jadi ini bisa melatih mental teman-teman dan juga bisa melatih teman-teman dalam memanage waktu dengan baik dan efektif seperti itu teman-teman. Ini dilihat nih tampilannya sama banget dengan chat BKN. Jadi teman-teman gak usah ragu. Selain itu soalnya juga adalah soal-soal yang bagus nih teman-teman. Udah dipelajari soal-soal apa aja yang sering muncul. Terus teman-teman upgrade akun premiumnya supaya teman-teman bisa mengakses semua fitur-fiturnya. Klik link di bawah ya, klik link di deskripsi video aku untuk join sebagai member premiumnya. Oke, jangan lupa daftar. Oke, untuk memahami tentang pengamalan sila ini nih teman-teman, kalian harus memahami dulu mengenai butir-butir sila yang pertama sampai yang kelima. Ini banyak banget di internet kalau kalian mau cari, tapi di sini aku udah cariin buat teman-teman biar kalian bisa tulis atau di capture aja sekalian. Oke, ini untuk butir-butir sila yang pertama ya. Ada 7 butir di sini. Teman-teman yang nggak kuat ngafal kayak aku tuh tipe orang yang nggak bisa ngafal ya. Jadi aku tuh baca aja teman-teman, baca berulang-ulang dipahami. Ini sila pertama. Ini berbicara tentang apa sih, menyinggung tentang apa, hal-hal apa yang terdapat dalam sila ini tuh kalian bisa pahami dengan membaca butir-butirnya. Seperti misalkan mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama, itu adalah butir dari sila pertama. Jadi yang nyinggung-nyinggung ke situ itu adalah sila pertama. Kayak gitu ya teman-teman. Ini silahkan capture. Kemudian ini yang butir Pancasila yang kedua. Di sini kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau ini tuh mostly tentang memanusiakan manusia kayak gitu. Misalkan mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepas selera, tidak semena-mena terhadap orang lain. Itu adalah sila yang kedua. Kemudian sila ketiga ini tentang persatuan Indonesia ya teman-teman.
Jadi kalau tentang Persatuan Indonesia ini ada 7 butirnya. Contohnya memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika tuh ya udah pasti Persatuan Indonesia. Kemudian rela berkorban demi kepentingan negara, mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air, itu adalah Persatuan Indonesia. Jadi yang nyinggung-nyinggung ke situ tuh adalah sila yang ketiga. Kemudian ini yang paling banyak butirnya, sila yang keempat, paling panjang juga. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di sini ada 10 teman-teman, silahkan kalian baca, kalian pahami, nggak usah dihafal, dipahami aja. Di sini contohnya sila keempat itu tentang kita nggak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi ini tuh kayak semacam kebebasan berpendapat itu diatur di sila yang keempat ini. Demokrasi, kemudian memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Itu kayak pemilu itu adalah pengamalan dari sila yang keempat ini. Oke. Kemudian sila yang kelima ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dia butir-butirnya ada 11, banyak juga. Di sini keadilan sosial dimaksud di sini teman-teman, kalian bisa baca di sini, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati ke orang lain, dan seterusnya. Nih, tidak menggunakan hak milik usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, kayak gitu ya. Silahkan dipahami dulu, habis itu kita lihat soalnya, oke? Untuk soal yang pertama, ini kalau TWK ciri-cirinya pasti panjang banget ya teman-teman. Aku baca secara keseluruhan dulu dan aku kasih tahu triknya supaya lebih menghemat waktu. Setiap tahun terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap terjadi di berbagai wilayah kota di Indonesia. Presiden Jokowi telah memerintahkan menteri terkait untuk mengambil langkah penanggulangan pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Peristiwa ini amat mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyebabkan sekolah diliburkan di beberapa tempat, penundaan penerbangan, dan banyak lainnya. Setelah ditelusuri, ternyata banyak kebakaran yang terjadi tidak disebabkan oleh peristiwa alam, melainkan ulah tangan manusia, khususnya perusahaan sawit yang ingin mengambil langkah cepat untuk melancarkan bisnis mereka. Hal ini adalah bentuk sikap yang sangat bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila keberapa. Oke, teman-teman. Ini kalau kita baca lumayan ya, membutuhkan waktu yang banyak untuk membaca semua ini. Dan belum tentu teman-teman udah baca dari awal sampai akhir itu teman-teman dapat poinnya gitu. Kalau nggak fokus. Jadi trik dari aku, baca 2 atau 3 kalimat terakhir nih teman-teman. Jadi ini kalau kita baca dari sini, setelah ditelusuri ternyata banyak kebakaran yang terjadi disebabkan oleh peristiwa alam, melainkan ulah tangan manusia, khususnya perusahaan sawit yang ingin mengambil langkah cepat untuk melancarkan bisnis mereka. You get the point? Walaupun teman-teman nggak baca dari awal, yang dari awal tuh biasanya cuma kayak keterangan yang bolak-balik, yang ujung-ujungnya poinnya tuh ada biasanya di tengah-tengah atau di akhir-akhir nih teman-teman. Jadi kalau aku tuh aku lihat-lihat nih, scanning terus aku baca-baca aja 2-3 kalimat terakhir kayak gitu. Bisa dimengerti ya teman-teman maksud aku? Jadi aku mulainya dari sini. Jadi intinya ini tentang kebakaran yang terjadi bukan karena ulah alam tapi ulah manusia. Dalam hal ini perusahaan sawit. Jadi ini bertentangan dengan sila keberapa? Kalau teman-teman udah baca butir Pancasila yang tadi, sila yang membahas tentang hak milik, tidak menggunakan hak milik atau usaha di sini yang merugikan gitu, yang merugikan masyarakat. Ini diatur dalam sila yang kelima. Hak milik di sini yang dimaksud yang mana? Jadi hak milik di sini yang dimaksud adalah ya hak si perusahaan ini. Perusahaan sawit ini memang punya hak milik terhadap perusahaan tersebut untuk mengelola. Tapi ini digunakan sehingga merugikan banyak orang. Jadi ini melanggar sila yang kelima atau bagian E. Bisa ya teman-teman? Oke, soal berikutnya, sebuah toko pakaian menjadi viral karena memberikan perlakuan diskriminatif ke pelanggan. Dalam UU, perlakuan diskriminatif dilarang tegas, sebagaimana dikutip oleh bla 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 tentang perlindungan konsumen. Diatur tegas bahwa hak konsumen adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi apabila toko tersebut mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keberapa. Oke, kalau soalnya nggak terlalu panjang
panjang kayak tadi teman-teman, ini nggak apa-apa kita baca dari awal ya. Jadi ini tentang perlakuan diskriminatif sebuah toko terhadap konsumen gitu. Jadi yang agak diskriminatif gitu. Jadi ini melanggar sila keberapa nih ceritanya. Jadi kalau ketuhanan yang Maha Esa bukan ya teman-teman, udah jelas. Kemanusiaan yang adil dan beradab, boleh lah. Yang Persatuan Indonesia, bukan juga. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan juga. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi antara bagian B dan bagian E nih, antara sila kedua dan sila kelima, dua sila yang memang paling sering buat orang bingung yang mana di antara mereka, karena semacam ada kemiripan gitu loh teman-teman. Ini bukan dari silanya aja, tapi dari butir-butirnya pun itu kayak ada yang mirip-mirip. Oke, aku buat pembahasan sendiri ya untuk kedua sila ini supaya teman-teman kalau menemukan soal yang serupa ini bisa analisis sendiri nanti. Aku di sini mengutip salah satu butir Pancasila yang kedua. Ini sila kedua ya. Salah satu butirnya mengatakan mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban, hak asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kemudian sosial, warna kulit dan sebagainya. Kemudian di butir sila yang kelima, butir ketiga ini sila yang kelima, juga ada yang mengandung menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. That's why banyak banget orang yang nggak bisa bedain antara ini. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh lagi dengan ini, kita bahas basicnya dulu. Kalau sila pertama nih teman-teman, itu membahas tentang secara umum tentang agama ya. Kemudian sila kedua itu tentang kemanusiaan atau humanity ya. Dan sila yang ketiga itu tentang cinta tanah air, persatuan Indonesia, ini tentang nasionalisme. Oke. Dan yang keempat ini tentang demokrasi ya teman-teman, atau demokrasi. Dan yang kelima itu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini tentang keadilan. Jadi teman-teman pokoknya harus hatam lah tentang kelima kata kunci ini untuk membedakan secara mendasar nih antara kelima sila ini. Jadi apa sih sebenarnya perbedaan pada sila kedua dan sila kelima tentang hak dan kewajiban itu? Oke. Kalau di sila yang kedua ini tuh mostly tuh tentang HAM nih teman-teman, hak asasi manusia ya. Kalau diturunkan lagi supaya teman-teman bisa lebih paham lagi, ini tuh membicarakan tentang hubungan antara manusia dengan manusia. Bagaimana manusia memanusiakan manusia lain kayak gitu. Bagaimana hubungan antara individu dan individu kayak gitu. Bisa ya teman-teman. Kemudian ini sila kelima. Kalau hak dan kewajiban yang diatur dalam sila kelima itu, ini tuh tentang justice ya, keadilan. Adil itu artinya seimbang, ya kan? Seimbang antara hak dan kewajiban. Tapi bedanya di sini hak dan kewajiban antara sila kedua dan sila kelima. Kalau sila kedua itu it's talking about human and human, manusia dengan manusia. Kalau di sila kelima ini lebih umum lagi teman-teman. Jadi manusia dengan yang lebih umum gitu. Hubungan manusia dengan sesuatu yang lebih umum. Ntar aku kasih contoh realnya. Kemudian selain itu manusia dengan alam gitu ya. Kemudian manusia dengan hukum dan manusia dengan negara. Oke. Jadi contohnya ini di sila kelima, orang yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, itu melanggar sila yang kelima karena ini manusia dengan peraturan gitu, sesuatu yang umum ya. Masyarakat membuang sampah sembarangan. Itu melanggar sila yang kelima karena ini manusia dengan alam gitu loh, teman-teman.
Bisa ya teman-teman. Kemudian misalkan apa ya, yang melanggar peraturan seperti di jalan, di tempat keramaian, misalkan merokok di tempat umum, itu melanggar sila yang kelima. Sedangkan kalau yang sila yang kedua itu lebih kepada manusia, perlakuan kita sebagai manusia terhadap manusia lain begitu. Lebih ke individual gitu. Bisa ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat yang tadi nih, ini kan perlakuan yang pemilik toko ini kan terhadap konsumen. Jadi it is about human and human, manusia ke manusia gitu. Bagaimana kita menghargai manusia lain gitu. Jadi persamaan kita memperlakukan konsumen itu tanpa memperhatikan dia orang kaya, orang miskin, jenis kulitnya apa, agamanya apa. Itu diatur di dalam sila yang kedua. Jadi jawabannya adalah bagian B. Bisa ya teman-teman. Jadi kalau kalian menemukan soal yang serupa dengan ini, terus kalian bingung-bingung antara sila yang kedua dan sila yang kelima, ingat penjelasan ini aja. Oke, berikutnya, otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Teman-teman, kalau ada soal yang kayak gini, kayak otonomi daerah dapat diartikan, itu skip aja. Itu kayaknya tuh pengertian, jadi skip aja sampai titik, langsung baca di titik berikutnya gitu ya. Oke, jadi titik berikutnya yang ini nih. Salah satu kebijakan otonomi daerah yang memberikan keistimewaan terhadap daerah tertentu merupakan implementasi nilai Pancasila yang merujuk pada sila keberapa. Oke teman-teman, jadi tanpa kalian membaca sampai di sini, ini tuh udah dapat. Jadi otonomi daerah itu merupakan implementasi dari nilai Pancasila yang merujuk pada sila keberapa gitu. Oke, kita eliminasi dulu. Sila pertama bukan ya teman-teman. Oke, sila kedua juga bukan. Sila ketiga kita keep dulu. Sila keempat keep dulu. Sila kelima juga bukan ya teman-teman. Oke, jadi antara sila ketiga dan sila keempat. Sila ketiga ini tentang persatuan Indonesia, nasionalisme. Sedangkan sila keempat ini tentang demokrasi ya, hak mengutarakan pendapat dan lain-lain. Oke, kalau tentang otonomi daerah, apa sih sebenarnya fungsi otonomi daerah itu? Jadi otonomi daerah ini untuk hak setiap daerah ini untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam pemerintahan dalam hal-hal tertentu nih teman-teman. Dan di sini ada beberapa daerah yang diberikan keistimewaan, seperti misalkan daerah istimewa Yogyakarta gitu kan, itu atau Nangro Aceh Darussalam. Nah, ini mereka punya otonomi dan keistimewaannya masing-masing nih. Tujuan untuk diberikan seperti ini teman-teman, untuk menjaga persatuan Indonesia. Waduh, kenapa nih Kak? Kira-kira tiba-tiba langsung menjaga persatuan Indonesia. Oke. Karena setiap daerah itu mempunyai keistimewaannya sendiri, terutama untuk daerah-daerah ini nih. Dan diberikannya mereka hak untuk mengatur dirinya sendiri dan keistimewaannya dilindungi oleh negara supaya kita tetap bersatu sebagai sebuah negara, yaitu Indonesia ya teman-teman. Oke, coba kita lihat ke belakang nih dari segi sejarahnya. Kalau bayangin deh, kalau Nangro Aceh Darussalam itu dicabut hak keistimewaannya, jadi dia harus mengikuti secara umum gitu, secara umum dan tanpa adanya otonomi untuk mengatur keistimewaannya nih. Coba bayangin, mereka tuh bisa melepaskan diri dari Indonesia kan, karena merasa tidak difasilitasi keistimewaannya itu. Makanya dulu ada namanya gerakan-gerakan apalah itu namanya. Nah, begitu juga dengan daerah istimewa Yogyakarta. Kalau ini negara kita betul-betul melindungi semuanya demi persatuan ini, maka diberikanlah hak keistimewaan itu. Jadi untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, maka jawabannya adalah bagian C atau sila ketiga. Oke?
Berikutnya, terjadinya demonstrasi besar-besaran di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang disertai dengan aksi persekusi, pengrusakan, dan penjarahan di kantor pemerintahan adalah wujud penerapan penyampaian suara publik di muka umum yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila keberapa. Oke, ini teman-teman langsung lihat kata kuncinya, penyampaian suara publik di muka umum. Ini apa? Tentang demokrasi, ya. Jadi ini melanggar sila keberapa? Sudah jelas sila keempat. Kenapa melanggar sila keempat ya? Karena kalau misalkan kita mau analisis lagi ya, kalau dari sini udah jelas ya melanggar sila keempat. Tapi kenapa melanggar sila keempat? Karena di sila keempat itu mengatur tentang cara penyampaian pendapat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat, ya teman-teman. Mengutamakan musyawarah dan mufakat serta semangat kekeluargaan. Jadi kalau ada yang menyampaikan pendapat dengan kekerasan secara radikal seperti melakukan aksi persekusi terus pengrusakan, itu udah jelas melanggar sila yang keempat. Oke, itu aja sih teman-teman ya. Bisa ya teman-teman? Bisa, pasti bisa. Oke, ini untuk pengamalan sila-sila, contoh-contoh soal tentang pengamalan sila udah aku jelasin konsepnya ke teman-teman. Ini aku ada PR buat kalian. Jadi PR-nya tuh bukan cuman sekedar ngejawab ini sila 1, sila 2, tapi kalian sampaikan analisis kalian tuh kayak gimana. Kenapa kalian pilih sila ke-1 misalnya, kenapa kalian pilih sila kedua. Ini PR nomor 1 ya. Silahkan di screen capture. Kemudian ini PR nomor 2. Gak apa-apa ya teman-teman, banyak-banyak PR-nya supaya semakin terlatih. Silahkan di screen capture. Kemudian ini PR nomor 3. Oke, silahkan jawab di kolom komentar beserta analisis kalian apa, kenapa kalian pilih itu. Dan untuk pembahasannya akan aku bahas di Instagram aku teman-teman. Oke, jadi jangan lupa di follow, ini dia Instagramnya. Nanti akan aku bahas di story, insya Allah besok ya. Jadi itulah untuk pengamalan sila. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Thank you.